Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Sukmawinata. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai analisis strategi pengembangan bisnis perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar global, yang dimana kita akan membahas mengenai PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Di sini ada profil PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi Tbk ini merupakan salah satu produsen air minum dalam kemasan atau AMDK terbesar di Indonesia. PT Aqua Golden Mississippi Tbk ini juga didirikan pada tahun 1973. Perusahaan ini sudah bertransformasi dari distributor air minum menjadi produsen AMDK yang terkemukakan dengan merek Aqua, yang telah menjadi simbol kualitas air minum yang aman dan berkualitas di Indonesia. Di sini ada gambaran umum mengenai PT Aqua Golden Mississippi, yang dimana pada awalnya beroperasi dengan nama ADES. Perusahaan ini juga beralih fokus ke merek Aqua pada tahun 1980. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air bersih, perusahaan ini memiliki salah satu inovasi sukses mereka, yaitu Aqua Galon yang diluncurkan pada tahun 2000, terus diikuti oleh produk lain seperti Aqua Botol dan Aqua Reflection. Pada tahun 1998, Grup Danone membeli mayoritas saham PT Aqua Golden Mississippi ini untuk meningkatkan kualitas produk dan menjadikan Aqua produk AMDK terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menerapkan sistem produk inline yang memastikan proses pengemasan dan pemrosesan air berlangsung bersamaan. Dalam upaya keberlanjutan, Aqua mengganti bahan bakar solar dengan minyak goreng bekas untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 116 ton CO2 per tahunnya. Dengan komitmen terhadap kualitas, Aqua meluncurkan program akuisisi dan 1/10 untuk menjadi standar produknya. Nah, slide selanjutnya yaitu analisis lingkungan eksternal. Yang pertama di sini ada analisis Pester. Di analisis Pester ini ada mengenai politik PT Aqua Golden Mississippi Tbk yang perlu memperhatikan berbagai regulasi ketat terkait pengelolaan air dan lingkungan. Perusahaan juga harus memastikan operasinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM serta Kementerian Kesehatan untuk memastikan keamanan produk yang mereka tawarkan. Stabilitas politik di Indonesia juga mendukung iklim investasi yang positif. Namun, perusahaan kebijakan seperti kenaikan pajak atau tarif dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga produksi akhir. Maka dari itu, PT Aqua Golden Mississippi Tbk ini perlu memantau perubahan kebijakan ini untuk menyesuaikan strategi bisnis. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi produk air dalam kemasan atau AMDK, yang memberi peluang bagi PT Aqua Golden Mississippi untuk memperluas pasar. Namun, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga energi serta bahan bakar dapat meningkatkan biaya produksi dan berdampak pada margin keuntungan. Selanjutnya ada analisis sosial. Permintaan terhadap produk yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan semakin meningkat. PT Aqua Golden Mississippi dapat memanfaatkan tren ini dengan menawarkan kemasan ramah lingkungan dan produk air untuk segmen kesehatan. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi di Indonesia juga mendorong kebutuhan air minum kemasan yang praktis, yang mendorong inovasi dalam penggunaan bahan daur ulang untuk alternatif kemasan. Selanjutnya ada analisis teknologi.
PT Aqua Golden Mississippi perlu mengadopsi teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Untuk termasuk otomatisasi untuk menurunkan biaya. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce penting untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat branding. Yang terakhir ada analisis lingkungan atau environmental. PT Aqua Golden Mississippi menghadapi tantangan keberlanjutan karena krisis air dan kekeringan. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan konservasi air dan mengurangi jejak karbon serta polusi plastik. Langkah-langkah seperti pengurangan penggunaan plastik dan teknologi daur ulang dapat meningkatkan keberlanjutan. Dan analisis yang terakhir ada analisis legal atau hukum. Peraturan mengenai pengambilan air tanah semakin diperketat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. PT Aqua Golden Mississippi perlu memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan ini untuk menghindari sanksi hukum sebagai bagian brand positioning. Perusahaan harus memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual terutama dalam inovasi kemasan dan teknologi produksi. Pelanggaran terhadap hak ini dapat berdampak pada citra dan keuntungan perusahaan. Produk AMDK diwajibkan untuk memenuhi standar kesehatan yang ketat. PT Aqua Golden Mississippi harus memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut untuk menghindari risiko hukum seperti tuntutan atas keamanan produk atau pelanggaran terhadap standar BPOM. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau spekulasi bisnis. Yang pertama ada analisis strength atau kekuatan. Aqua memiliki merek yang kuat dan digemari luas di Indonesia. Reputasi Aqua untuk kualitas air minumnya telah terbukti selama bertahun-tahun, membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen. Selanjutnya ada kualitas produk yang tinggi. Produk Aqua terkenal karena kualitasnya yang tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Standar kualitas yang ketat dalam proses produksi dan pembotolan menghasilkan air minum yang lebih bersih dan sehat. Selanjutnya ada distribusi yang luas. Aqua memiliki jaringan distribusi yang menyeluruh yang dapat memastikan ketersediaan produk air di banyak lokasi, mulai dari toko-toko hingga minimarket bahkan penjualan online. Hal ini memudahkan konsumen untuk mengakses produk Aqua dengan lebih mudah. Selanjutnya ada analisis weakness atau kelemahan. Aqua memiliki harga yang mungkin lebih tinggi. Harga produk Aqua cenderung tinggi apabila dilakukan perbandingan dengan beberapa kompetitor, terutama dengan merek-merek yang menargetkan segmen pasar yang lebih sensitif terhadap harga. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing Aqua di pasar. Yang kedua ada ketergantungan pada segmen pasar. Aqua memiliki ketergantungan pada segmen pasar tertentu seperti segmen pasar yang lebih premium atau segmen pasar tertentu di lokasi tertentu. Hal ini dapat membatasi potensi pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada analisis opportunities atau peluang. Pertumbuhan pasar AMDK terus tumbuh di Indonesia seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya air minum yang aman bagi masyarakat. Aqua memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasarnya dan menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua ada inovasi produk baru. Aqua tidak berhenti mengembangkan inovasi produk baru seperti air mineral dengan rasa atau kemasan yang ramah lingkungan untuk menarik minat konsumen baru dan mempertahankan konsumen yang sudah ada. Yang ketiga ada ekspansi ke pasar internasional. Aqua sangat berpeluang untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional sebagai strategi untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan merek yang melekat dan reputasi yang baik, Aqua memiliki potensi untuk sukses di pasar internasional. Yang terakhir ada
Analisis threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Persaingan di industri AMDK sangat ketat dengan banyak merek yang bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. Persaingan ini dapat mempengaruhi pangsa pasar dan profitabilitas Aqua. Yang kedua ada perubahan regulasi. Perubahan regulasi pemerintah terkait standar kualitas dan peraturan perdagangan internasional dapat mempengaruhi operasi perusahaan biaya produksi. Yang ketiga ada ancaman produk palsu. Ancaman dari produk palsu atau ilegal juga merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh Aqua. Produk palsu dapat menghancurkan reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan para konsumen terhadap merek Aqua. Di sini saya akan menganalisis lingkungan internal PT Aqua Golden Mississippi Tbk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung keberhasilannya di pasar air minum kemasan. Salah satu kekuatan utama adalah reputasi merek yang sudah terbangun selama lebih dari 30 tahun, menjadikan Aqua sebagai salah satu merek paling terpercaya di Indonesia. Selain itu, jangkauan distribusi yang luas dengan lebih dari 1 juta titik distribusi di seluruh Indonesia memungkinkan Aqua untuk menjangkau konsumen dengan cepat dan efisien. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah terlalu banyaknya varian produk dan inovasi rasa yang dimunculkan oleh Danone, yang dapat membingungkan konsumen dan mengurangi fokus pada produk inti. Selain itu, meskipun Aqua memiliki pangsa pasar yang besar, masih terdapat permintaan pasar yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang menunjukkan adanya peluang untuk ekspansi lebih lanjut. Dalam konteks ini, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi untuk memaksimalkan potensi yang ada sambil tetap menjaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan ini, Aqua dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya, analisis strategi yang diterapkan saat ini. PT Aqua Golden Mississippi Tbk menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri air minum kemasan Indonesia. Fokus utama perusahaan adalah pemasaran efektif dengan menargetkan beberapa segmen pasar melalui kampanye di media seperti televisi dan media sosial. Aqua memanfaatkan jaringan distribusi yang luas dan bekerja sama dengan distributor lokal untuk menjangkau pasar tradisional dan modern. Inovasi produk menjadi pilar penting dengan peluncuran varian baru seperti air mineral bernutrisi serta menjaga kualitas produk sesuai standar GMP dan SNI. Perusahaan juga mengadopsi praktik ramah lingkungan seperti penggunaan botol daur ulang dan terlibat dalam program CSR untuk meningkatkan reputasi merek. Dari sisi manajemen keuangan, Aqua fokus pada pengelolaan modal kerja yang efisien dan berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan operasional. Analisis pasar secara berkala membantu Aqua memahami tren konsumen dan menyesuaikan strategi produk. Melalui langkah-langkah ini, Aqua berusaha tetap kompetitif di pasar air minum kemasan. Selanjutnya ada perumusan strategi baru, di mana yang pertama itu ada inovasi produk berkelanjutan, memperkenalkan varian baru produk air minum dan kemasan yang menggunakan bahan kemasan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Misalnya, memperkenalkan botol yang terbuat dari bahan biodegradable dan meluncurkan produk air mineral dengan tambahan nutrisi atau vitamin yang relevan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat saat ini, seperti produk untuk hidrasi pasca olahraga. Yang kedua, ada pemasaran yang lebih terarah. Menerapkan strategi pemasaran yang lebih tersegmentasi dengan mengidentifikasi dan menargetkan kelompok konsumen yang spesifik seperti segmen kesehatan, olahraga, dan lingkungan, dan mengintensifkan kampanye pemasaran melalui media sosial dan platform digital. Memanfaatkan influencer yang berfokus pada kesehatan dan berkelanjutan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, ada penguatan citra merek melalui CSR. Meningkatkan keterlibatan dalam program CSR yang berfokus pada pelestarian lingkungan seperti program pengurangan plastik dan konservasi air. Kegiatan ini dapat meningkatkan citra merek dan menarik konsumen yang peduli lingkungan dan melaksanakan kampanye edukasi yang menginformasikan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi air mineral berkualitas dan dampak lingkungan dari penggunaan plastik. Selanjutnya, Yang keempat, yaitu optimalisasi rantai pasok, yaitu untuk membangun kemitraan dengan penyedia bahan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan keberlanjutan rantai pasok. Yang kelima, yaitu adaptasi terhadap perubahan ekonomi untuk mengembangkan lini produk baru yang berhubungan dengan gaya hidup sehat seperti minuman olahraga dan air infused water dengan berbagai rasa alami.
Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi untuk menginvestasikan dalam teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. Yang ketujuh yaitu pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang berfokus pada inovasi, keberlanjutan, dan pelayanan pelanggan, dan mengajak karyawan juga untuk melibatkan dalam program CSR sebagai bagian dari pengembangan budaya perusahaan yang peduli lingkungan. Selanjutnya itu implementasi strategi. Yang pertama yaitu pengembangan produk ramah lingkungan, bentuk tim R&D untuk inovasi kemasan ramah lingkungan, pelajari bahan biodegradable dan daur ulang, lalu luncurkan produk varian baru dengan kemasan ramah lingkungan di pasar terbatas untuk mendapatkan umpan balik. Yang kedua yaitu segmentasi pasar dengan melakukan survei untuk mengidentifikasi segmen pasar seperti konsumen sehat, atlet, dan pembeli sadar lingkungan, lalu kembangkan konten pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen. Yang ketiga yaitu program CSR, yaitu program untuk pengurangan plastik melibatkan pengumpulan kemasan bekas oleh komunitas dan mempublikasikan laporan tahunan tentang pencapaian dan rencana inisiatif CSR. Yang keempat yaitu kemitraan strategis, riset untuk menemukan pemasok lokal bahan baku berkualitas tinggi dan menjalin kesepakatan jangka panjang untuk pasokan yang stabil. Yang kelima yaitu diversifikasi sumber pendapatan. Untuk melakukan studi untuk memahami permintaan pasar terhadap produk minuman olahraga dan infused water, dan mengembangkan dan juga meluncurkan produk baru berdasarkan hasil riset. Yang keenam yaitu penyesuaian harga, meninjau secara berkala terhadap biaya bahan baku dan operasional penting untuk menetapkan strategi harga kompetitif serta menerapkan diskon pada produk tertentu dapat menarik konsumen. Yang ketujuh yaitu automatisasi proses produksi. Identifikasi teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Juga berikan pelatihan kepada staf untuk memastikan transisi yang mulus ke teknologi baru. Selanjutnya yang kedelapan di sini ada analisis data konsumen. Gunakan alat analisis untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang preferensi konsumen dan sesuaikan produk dan strategi pemasaran berdasarkan hasil analisis data. Yang kesembilan, pelatihan karyawan menyelenggarakan sesi pelatihan berkala tentang inovasi, keberlanjutan pelayanan pelanggan, mengumpulkan umpan balik dan dari karyawan untuk meningkatkan program pelatihan. Dan yang ke-10, keterlibatan karyawan dalam CSR ala karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan CSR dan proyek lingkungan, dan berikan penghargaan kepada karyawan yang aktif dalam program CSR. Evaluasi dan pengendalian strategi mengenai indikator kinerja untuk mengevaluasi implementasi strategi dan metode pengendalian dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Evaluasi pengendalian strategi PT Aqua Golden Mississippi Tbk dapat dilakukan melalui analisis indikator kinerja yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi implementasi strategi dan metode pengendalian serta melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, ada di sini langkah-langkah evaluasi strategi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Yang pertama, identifikasi indikator kinerja produksi, volume produksi AMDK yang diproduksi tiap tahun, contohnya produksi total AMDK per bulan atau per tahun. Yang kedua, mutu produk, tingkat mutu produk yang dihasilkan, contohnya presentasi produk yang lolos uji mutu. Yang ketiga, efisiensi operasional, biaya operasional persatuan produksi, contohnya biaya produksi per liter AMDK, loyalitas pelanggan, tingkat loyalitas pelanggan terhadap. Yang keempat, merek Aqua, contohnya presentasi ulang order dari pelanggan, ekspansi pasar, percepatan ekspansi pasar domestik atau internasional, contohnya pertumbuhan pangsa pasar di wilayah-wilayah baru. Selanjutnya, yang kedua di sini ada implementasi sistem pengendalian manajemen. PT Aqua Golden Mississippi Tbk telah menggunakan sistem POAC atau Planning, Organizing, Accounting, Controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning. Mereka menekankan pentingnya pelayanan dalam setiap aspek bisnisnya dengan visi untuk membuat air minum yang bersih dan praktis tersedia bagi semua orang. Yang kedua, organizing. Perusahaan organisasikan secara pengendalian terpusat dengan operasi
Desentralisasi memungkinkan fleksibilitas dan responsivitas yang lebih besar terhadap kebutuhan pasar. Yang ketiga, accounting dengan 3 lapis manajemen. PT Aqua memastikan bahwa setiap tingkatan memiliki peran yang jelas dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, controlling. Mereka memiliki 80 pengawas dan petugas lapangan yang memastikan semua proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Di sini ada analisis hasil evaluasi. Gunakan analisis regresi linear sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis untuk mengetahui hubungan antara indikator-indikator kinerja dengan tujuan strategis perusahaan. Dan selanjutnya, penyesuaian strategi berdasarkan evaluasi. Optimasi produksi. Jika evaluasi ditunjukkan bahwa biaya produksi per liter AMDK masih tinggi, maka perlu dilakukan optimasi produksi dengan meningkatkan efisiensi proses produksi. Di sini ada peningkatan mutu produk. Jika presentasi produk yang lolos uji mutu belum maksimal, maka perlu dilakukan training bagi staf laboratorium untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selanjutnya, ekspansi pasar baru. Jika evaluasi menunjukkan bahwa ekspansi pasar domestik atau internasional masih terbatas, maka perlu dilakukan kampanye iklan yang lebih intensif di wilayah-wilayah baru. Kesimpulan dari PT Aqua Mississippi Tbk bahwa PT Aqua Mississippi Tbk menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam industri air minum kemasan atau AMDK. Di satu sisi, perusahaan harus menghadapi ancaman seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan produk palsu yang dapat merusak reputasi merek. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia memberi penjualan dan memperluas pasar yang untuk meningkatkan. PT Aqua Golden Mississippi Tbk telah berhasil mengimplementasikan strategi yang efektif dalam pengelolaan operasional dan pemasaran produk air minum dalam kemasan atau AMDK. Melalui analisis indikator kinerja, terlihat bahwa perusahaan memiliki kekuatan dalam merek yang dikenal, jaringan distribusi yang luas, dan komitmen terhadap kualitas produk. Namun tantangan seperti ketergantungan pada kemasan plastik dan persaingan yang ketat memerlukan perhatian lebih lanjut. Perusahaan juga perlu beradaptasi dengan tren sosial yang mengarah pada permintaan produk yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Inovasi dalam kemasan dan penggunaan teknologi mutakhir dalam proses produksi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Selain itu, kesadaran akan keberlanjutan sumber daya air dan pengurangan jejak karbon menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh PT Aqua untuk menjadi keberlangsungan operasionalnya. Evaluasi sistem pengendalian manajemen menunjukkan bahwa perusahaan telah menunjukkan pendekatan VOAC dengan baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam efisiensi operasional dan inovasi produk. Penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan di masa depan. Rekomendasinya di sini ada inovasi kemasan ramah lingkungan, mengembangkan kemasan yang lebih keberlanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Ini tidak hanya akan meningkatkan citra merek, tetapi juga memenuhi tuntutan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Yang kedua, peningkatan efisiensi produksi, melakukan audit operasional untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan seperti pengurangan limbah dan peningkatan proses produksi. Investasi dalam teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, diversifikasi produk, mengembangkan varian produk baru seperti air mineral dengan tambahan vitamin atau mineral untuk menarik segmen pasar yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Yang keempat, penguatan strategi pemasaran digital, memperkuat kehadiran online melalui kampanye pemasaran digital untuk menjangkau konsumen muda dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Ini termasuk penggunaan media sosial dan platform e-commerce. Yang kelima, pelatihan karyawan, mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam pengelolaan mutu dan layanan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Dan yang terakhir, kelima,
Yang terakhir keempat, monitoring dan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap indikator kinerja untuk menyesuaikan strategi secara dinamis sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Dengan menerapkan rekomendasi ini, PT Aqua Golden Mississippi Tbk dapat memperkuat posisinya di pasar AMDK dan memastikan pertumbuhannya yang berkelanjutan di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.